Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan Hari Pahlawan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Pahlawan ini senantiasa tetap diperingati setiap tahunnya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kalau kita mencermati kenapa Hari Pahlawan ini muncul, tidak terlepas daripada sejarah perjuangan masyarakat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ketika itu pada awalnya ini negara Inggris bersama dengan sekutu termasuk di dalamnya Belanda ingin datang ke Indonesia baik di Jakarta maupun di Surabaya dengan melakukan beberapa hal terkait dengan tidak diterimanya Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, ketika itu bahwa mereka punya tujuan yaitu untuk memulangkan tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia dipulangkan ke negaranya, serta juga untuk membebaskan para tahanan Jepang yang ada di Indonesia ini untuk dikembalikan ke masyarakat. Dan satu hal barangkali yang perlu kita catat, tujuan mereka ini adalah untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda. Nah, justru inilah yang tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, para pejuang-pejuang kita. Tentu kenapa? Karena kita sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saudara-saudara sekalian, nah dengan peristiwa ini yang menewaskan beribu-ribu pejuang Indonesia yang akibat dari pertempuran antara Inggris dan Belanda dengan tentara Indonesia ini, sehingga pihak pemerintah menetapkan bahwa pada tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah, ini telah ditetapkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Nah, saudara sekalian, tentu di sini bagaimana kalau kita senantiasa tetap memperingati ini, tentu kita diingatkan kembali bagaimana para pejuang dulu di masa menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan itu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini barangkali ada beberapa teman-teman yang mendampingi kami, mungkin mereka nanti punya pandangan sesuai dengan pandangan mereka masing-masing tentang bagaimana Hari Pahlawan ini dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini di samping saya ada Bung Karyaman Zebua, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Gunung Sitoli. Beliau ini adalah seorang tokoh pemuda di daerah ini. Tentu nanti bisa kita dengar apa pandangan-pandangan beliau tentang pahlawan, Hari Pahlawan ini terkait dengan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu juga di samping saya ada seorang putri cantik yang juga seorang tokoh pemuda kita, yaitu saudara Friska. Ya, mungkin juga beliau nanti punya pandangan tersendiri tentang bagaimana Hari Pahlawan ini dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, saudara sekalian, juga di samping saya yaitu ada saudara Widina Nuru yang juga seorang tokoh pemuda dan saat ini beliau masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota ini, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Gunung Sitoli. Nah, dalam hal ini saudara sekalian, kita coba dulu minta pandangan saudara Ketua KNPI Bung Karyaman Zebua. Salam pemuda. Mari berpikir besar bagaimana memajukan bangsa dan negara. Sebagai pemuda pewaris sah
negeri ini ke depan, kita saat ini dituntut untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara, tidak pada persoalan nasionalisme. Kita sudah tuntas untuk itu. Saat ini kita dihadapkan bukan lagi pada saat masa-masa penjajahan. Saat ini kita dituntut untuk bagaimana mempersatukan, memajukan bangsa dan negara, termasuk daerah kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi tulang punggung harapan bangsa ini. Jadilah pemuda pahlawan masa kini. Salam pemuda. Nah, ini kata-kata beliau ini adalah pewaris sah dari para pejuang di negara ini untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Nah, tentu persoalannya di sini adalah di tangan pemuda inilah sebagai pewaris sah dari perjuangan ini. Nah, bagaimana peran serta pemuda dalam mengisi kemerdekaan ini? Nah, tentu beberapa hal tadi disampaikan. Namun demikian, sebelum kita ambil kesimpulan ini, kami minta pendapat si Friska dulu. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama dulu Pak, saya sependapat dengan pendapat Bapak Karyaman, di mana kita ini sebagai pemuda memiliki yang namanya pewaris sah. Jadi kita ini sebagai pemuda harus memiliki cita-cita yang besar dalam mewujudkan negara yang baik dan adil, sehingga nantinya pemuda-pemuda yang lain juga akan bersama-sama dalam mewujudkan hal tersebut. Sekian, terima kasih. Oh ya, nah artinya pandangannya di sini adalah barangkali hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KNPI. Nah, tentu tingkat pelaksanaan kegiatan ke depan ini ya, dari pihak para pemuda itu apa yang mesti dia lakukan. Nah, tentu tidak terlepas bagaimana untuk meningkatkan pendidikan misalnya, kan itu ya. Nah, kualitas pendidikan para pemuda ini sehingga menjadi sebuah harapan pada masa yang akan datang. Karena keadaan pemuda saat ini adalah mencerminkan keadaan bangsa yang akan datang, kan itu. Nah, Wedina bagaimana menurut pandangan Anda? Menurut saya sebagai mahasiswa tentunya sebagai mahasiswa meneruskan perjuangan dari para pahlawan, bukan dalam arti melakukan peperangan, tetapi berjuang di bidang pendidikan. Tentunya dalam hal ini sebagai mahasiswa harus bisa ya meneruskan dari perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan kita menyia-nyiakan dari apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita untuk membebaskan kita dari penjajahan. Kita sebagai mahasiswa harus terus berjuang terus sehingga kita bisa merasakan bagaimananya damai dan sejahtera dalam hidup dan pribadi kita masing-masing. Ya, artinya kan artinya bahwa kita ini yang namanya mahasiswa dan pemuda itu kan harus membenahi dirinya sendiri, termasuk di dalam pendidikan. Nah, diharapkan kepada seluruh pemuda ini tetap untuk meningkatkan kualitasnya, pendidikannya, nah sehingga bangsa ini juga memiliki para pemuda-pemuda yang berkualitas. Nah, tentu kita berharap di sini bahwa para pemuda ini harus mampu membenahi dirinya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan tentunya dalam berbagai hal. Dan tentu kita harus juga
tetap kalau boleh untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak jiwa dan pemikiran para pemuda itu. Seperti kita ketahui saat ini kan seperti narkoba misalnya. Iya, Pak. Kalau boleh para pemuda itu juga harus mampu untuk menghindari itu. Iya. Kalau itu sekali kena misalnya itu kan sudah merusak jiwa daripada raga daripada para pemuda ini. Dan apakah ini para pemuda ini yang kita harapkan untuk membangun bangsa ini ke depan? Kalau memang sudah mentalnya rusak, pendidikan tidak ada dan sebagainya, tentu hal ini kan kita tidak harapkan. Atau bagaimana, Fris? Iya Pak, betul sekali. Kita juga sebagai pemuda harus lepas dari situ Pak. Kalau kita tidak lepas dari situ, maka negara kita ini tidak akan maju. Nah, bagaimana dengan kondisi pemuda saat ini? Yang dengan keadaan seperti ini yang mungkin ada sesuatu hal yang mereka menyampaikan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Gitu. Iya Pak, pemuda juga masa kini juga setidaknya mereka punya tingkatkan dalam memajukan gimana jalannya negara kita ini. Contohnya pemuda sekarang yaitu pemuda milenial. Pemuda milenial zaman sekarang itu sungguh banyak pemikiran-pemikiran yang tinggi dan membuka sesuatu yang membuat pemikiran masyarakat dapat lebih maju ke depan. Itu aja sih Pak pemuda masih. Ya, mungkin ada dari Bung Ketua. Ya, hari ini pemuda kita dihadapkan pada persoalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk itu sebagai pemuda milenial kita berharap bahwa iptek itu kiranya dapat kita manfaatkan untuk bagaimana memajukan, mensejahterakan bangsa dan negara, termasuk daerah kita. Dengan berbagai inovasi-inovasi baru yang bersifat membangun, kiranya pemuda dapat lebih mengisi hari-harinya untuk hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang negatif itu dapat kita kurangi. Dan yakinlah kemajuan negara kelak ada di tangan pemuda. Tadi telah dijelaskan oleh Bapak Karyaman kalau kita sebagai generasi muda harus berjuang. Nah, jadi pertanyaan kami di sini Pak, bagaimana kami pemuda dalam mengantisipasi terjadinya demonstrasi yang telah dilakukan oleh rakyat pada akhir-akhir ini? Ya, kalau kita ketahui ya pertanyaan dari Friska dan tadi Bung Ketua KMP juga sudah memberikan sebuah statement tentang ini bahwa yang berkembang di masyarakat ini kadang-kadang kita melihat ada demonstrasi. Kenapa muncul demonstrasi? Kita ketahui dulu demonstrasi itu adalah sebuah kegiatan yang untuk menyampaikan pernyataan perasaan. Ya, mungkin pernyataan perasaan kepada pihak tertentu, apakah itu kepada pihak pemerintah dan sebagainya dari sekelompok masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan demonstrasi ini itu sah-sah saja ya bagi sekelompok orang tertentu dalam melakukan demonstrasi untuk menyampaikan pernyataan perasaannya kepada institusi tertentu. Tentu ini adalah sah dan itu dilindungi dengan undang-undang. Artinya kebebasan menyampaikan pendapat itu boleh melalui demonstrasi misalnya. Tetapi ya, demonstrasi yang bagaimana yang kita harapkan di sini tentu adalah demonstrasi yang damai. Ya, demonstrasi yang damai. Tidak terjadi kerusuhan. Ya, tidak terjadi anarkis. Ya. Kadang-kadang ya para demonstrasi ini juga mereka merusak semua fasilitas yang tersedia. Jadi anarkis. Jadi bagi kita itu juga tidak benar. Iya, Pak. Ya, kalau ada kelompok tertentu, kelompok masyarakat tertentu melakukan demo seperti itu, tentu juga kalau sah
menurut undang-undang, tetapi dalam bentuk damai, ya, tidak terjadi keributan, terjaminnya keamanan. Tapi kadang-kadang karena emosional dan sebagainya tentu sampai merusak taman, merusak gedung-gedung pemerintah, merusak jalan dan sebagainya. Tentu hal ini kan tidak benar, dan juga kita tidak menginginkan seperti itu. Kalau menyampaikan pernyataan perasaan seperti itu ya sah, silahkan saja. Tetapi kita inginkan yang damai, gitu ya, tidak ada keributan. Nah, sehingga tidak mengorbankan korban jiwa dalam hal pelaksanaan kita. Atau bagaimana? Karena soal mahasiswa barangkali lebih pandangannya dari Widina. Baik, mengenai demonstrasi, kami juga sebagai mahasiswa itu menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan yang namanya kericuhan. Ya, tentunya disampaikan secara damai. Menyampaikan aspirasi itu sudah diakui oleh negara, hanya mungkin dalam penyampaiannya kita berharap bahwa hal ini jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas negara, apalagi katanya aksi-aksi yang disampaikan ditunggangi oleh berbagai kepentingan sesaat yang mungkin bagaimana supaya negara kita bisa pecah belah. Nah, kita berharap sebagai pemuda, mari juga berpikir realistis bahwa ada hal yang harus disampaikan secara positif dengan hal-hal yang benar, dengan menyampaikan aspirasi pada tempatnya dan melihat situasi. Jangan juga sampai kebablasan. Artinya demokrasi yang diakui di negara kita itu jangan sampai membuat kita benar-benar melebihi dari yang sudah diatur dalam ketentuan bagaimana menyampaikan aspirasi. Kita harus berterima kasih kepada negara bahwa jaminan untuk itu sudah diakui, jaminan warga negara untuk menyampaikan aspirasi, dan kita juga harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ada kegiatan-kegiatan aksi demonstrasi pada teman-teman mahasiswa dan pemuda. Kita berharap hal itu dapat menjadi atensi utama. Terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan tadi dari Ketua KNPI. Mungkin juga ada dari Firska lagi tambahan ini. Ada hal yang perlu disampaikan. Ya. Baik Pak, kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa kepemimpinan yang harus selalu maju ke depan, karena kita tahu bahwa masa depan negara itu ada di tangan anak-anak muda. Sekian, terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan kita memahami bahwa Hari Pahlawan ini yang senantiasa tetap kita peringati di setiap tahun, dan barangkali beberapa pandangan tadi sudah disampaikan baik dari Bung Karyaman Zebua, Ketua KNPI Kota Gunung Sitoli, dari saudara Friska dan juga pandangan-pandangan mereka tentang ini. Nah, oleh karenanya barangkali pada akhir ini kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kepemudaan ini. Yang pertama, kalau boleh, bahwa pemuda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini harus mampu mempersiapkan diri baik dalam hal pendidikan, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tentu peningkatan keterampilan dari berbagai hal tentunya yang positif. Kemudian menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti misalnya
mengkonsumsi narkoba. Kalau boleh hindari seperti itu, karena itu dapat merusak jiwa dari para pemuda itu. Nah, bangsa tentu tidak mengharapkan generasi mudanya yang rusak. Bangsa Indonesia mengharapkan pemuda Indonesia yang tangguh, yang berpendidikan sebagai sebuah harapan bangsa ke depan. Karena tadi Ketua KNPI menyatakan bahwa ini pewarisah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita perjuangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita sudah bebas, dalam arti kita berada dalam zaman kemerdekaan ini. Tentu apa peran kita ke depan yang kita lakukan? Tentu sebagaimana kami katakan sebelumnya bahwa kalau para pejuang dulu angkat senjata melawan para penjajah. Tetapi kita saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini, mengisi para pemuda ini penuh dengan ilmu, pengetahuan, teknologi. Nah, sebagai pejuang harapan bangsa Indonesia ke depan. Demikian barangkali saudara-saudara sekalian, di lain waktu kita akan ketemu lagi.